Halo semuanya, coba dianggap kita lagi ngopi santai bareng sekarang. Gini, saya tahu banget rasanya kejebak di rutinitas korporat. Deadline-nya numpuk, email yang nggak berhenti masuk, dan energi yang rasanya udah habis tak tersisa. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita nggak bakal ngomongin strategi bisnis atau cara manage waktu. Lewat materi ini, kita justru bakal nyari tali penyelamat spiritual Anda. Yuk, kita mulai. Sekarang, coba tanyakan ke diri Anda sendiri dengan jujur. Pas alarm atau suara azan bunyi, apakah respons pertama yang keluar malah helaan napas panjang karena capek? Buat banyak profesional muda yang lagi di fase burnout, tanpa sadar kita sering banget memperlakukan ibadah itu cuma kayak, ya KPI lain yang harus dicapai, atau tambahan jadwal meeting yang motong jam kerja. Visi kita ada di sana, tapi pikiran kita masih nyangkut di file spreadsheet. Kalau ini terdengar familiar, tenang aja, Anda sama sekali nggak sendirian. Tapi kita benar-benar harus ubah cara pandang ini. Oke, mari kita masuk ke intinya. Pembahasan kita ini menyoroti satu pergeseran paradigma yang super mendasar, yaitu mengubah perspektif dari yang tadinya cuma sekedar kewajiban jadi sebuah kebutuhan. Gini loh, selama kita ngelihat ibadah cuma sebagai rutinitas wajib, itu bakal selalu terasa berat, bakal jadi beban yang harus dipukul terus. Tapi coba bayangin kalau kita melihatnya sebagai kebutuhan pokok, sebagai sumber energi kita. Ada perbedaan psikologis yang masif banget antara ngelakuin sesuatu karena Anda terpaksa, dibandingin ngelakuin sesuatu karena jiwa Anda itu emang butuh banget supaya bisa tetap bertahan. Perbandingannya sebenarnya simpel banget. Kebutuhan jasmani kita kan jelas ya, tubuh butuh oksigen buat napas, dan butuh makanan buat energi fisik. Kalau kita nggak makan, perlahan tubuh kita bakal shut down. Nah, tebak, prinsip yang sama persis juga berlaku buat jiwa kita. Ruh kita butuh zikir untuk kedamaian, dan butuh Al-Quran untuk pencerahan. Tanpa asupan ini, batin kita bakal ngalamin yang namanya burnout spiritual yang parah. Bisa jadi nih, rasa capek yang sering Anda rasakan sepulang kerja itu bukan cuma fisik yang lelah, tapi rohani Anda yang lagi kelaparan. Sebagai profesional di era modern, kita pasti nggak akan pernah biarin baterai smartphone kita sampai mati kan? Kita auto panik pas lihat indikator baterai udah merah. Nah, sekarang coba anggap ibadah itu sebagai charger jiwa Anda. Menjadikan ibadah, apalagi di tengah jam kerja yang lagi padat-padatnya, sebagai spiritual charger adalah cara paling jitu buat mereset sistem mental Anda. Di momen inilah Anda semacam nyolok kabel daya lagi, supaya dapat ketahanan mental buat ngadepin sisa tuntutan kerja di hari itu. Jadi, mari kita lihat gimana fondasi ini dibangun lewat 3 pilar utama. Kita mulai dari sholat. Sholat ini ibarat tiang utamanya, fondasi spiritual yang menopang seluruh bangunan keimanan kita. Dan ingat, ini ibadah pertama yang bakal dihisap nanti. Sholat itu bukan sekedar rutinitas gerakan naik turun loh. Ini adalah momen muraqabah, momen di mana kita punya kesadaran penuh kalau kita selalu diawasi dan ditemani sama Sang Pencipta. Kesadaran inilah yang ngasih bobot spiritual luar biasa dan bikin kita bisa napak ke bumi lagi di tengah hiruk-pikuknya dunia kerja. Terus, gimana pilar spiritual ini bisa diterjemahin ke dunia profesional Anda? Wah, dampaknya tuh nyata banget. Pertama, soal disiplin waktu. Berani berhenti kerja tepat waktu buat sholat, itu sebenarnya melatih manajemen waktu tingkat tinggi. Kedua, pengendalian diri. Anda jadi belajar buat memprioritaskan mana yang beneran penting, dan nggak cuma ngikutin apa yang seolah-olah mendesak dari bos atau klien. Dan ketiga, integritas moral. Sholat yang khusyuk itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di tempat kerja, ini artinya tameng pelindung Anda dari godaan korupsi, kecurangan, atau ketidakjujuran profesional. Keren banget kan? Lanjut ke pilar kedua, yaitu doa. Sering banget loh kita ngeremehin kekuatan doa, cuma nganggapnya sebagai daftar keinginan yang pasif. Padahal, esensi doa itu adalah pengakuan paling dalam tentang betapa terbatasnya kita sebagai manusia. Di tengah tekanan target perusahaan yang kadang terasa mustahil banget buat dicapai, doa itu jadi semacam hotline, jalur komunikasi langsung dengan Yang Maha Kuasa. Ini sama sekali bukan kepasrahan orang lemah ya, melainkan penyerahan aktif yang justru sangat memberdayakan. Lewat doa, Anda memindahkan beban ekspektasi duniawi yang berat banget itu ke pundak Yang Maha Kuasa. Pernah nggak sih dada Anda kerasa sesak gara-gara mikirin deadline proyek yang mencekik? Nah, doa itu bertindak sebagai katup pelepas emosi. Ketika Anda ngebuka diri ke Allah, Anda nggak lagi mikul beban itu sendirian. Wah, itu rasanya ngasih kelegaan yang luar biasa. Menyerahkan kekhawatiran itu justru ngasih ruang supaya ketenangan bisa masuk. Menggantikan rasa panik dengan kejernihan berpikir. Dan justru kejernihan inilah yang Anda butuhkan banget buat nyelesain kerjaan itu. Dan tahu nggak,
Efek realnya di tempat kerja tuh luar biasa. Komunikasi langsung ini menumbuhkan apa yang kita sebut sebagai mental juara. Anda bakal punya optimisme lebih dalam menapaki karir, karena Anda yakin setiap langkah bakal dimudahkan samanya. Anda juga dapat kekuatan ekstra buat bertahan, ngelewatin masa-masa krisis atau proyek yang super halot. Dan yang paling penting, Anda dapat ketenangan di bawah tekanan yang intens. Anda bakal otomatis jadi sosok profesional yang stabil dan bisa diandalkan sama tim, karena batin Anda udah kokoh duluan. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, tilawah atau membaca Al-Quran. Al-Quran ini punya 3 peran yang benar-benar luar biasa. Pertama, sebagai hudan, semacam kompas penunjuk arah buat nyari kebahagiaan sejati. Terus Bayinah, yang ngasih penjelasan super jernih pas kita lagi bingung-bingungnya. Dan Furqan, yang ngasih kita kriteria tegas buat misahin mana yang benar dan mana yang salah. Di tengah dunia bisnis modern yang penuh banget sama area abu-abu, punya pedoman Furqan ini ibarat punya keunggulan moral yang absolut. Rutin ngebaca Al-Quran itu bakal ngebawa kejernihan yang luar biasa buat seorang profesional. Ini ngebentuk pola pikir yang ngegabungin antara sisi ilmiah dan spiritualitas. Plus, bisa jadi sumber inspirasi pas Anda lagi stuck nemu jalan buntu buat inovasi. Tapi yang paling krusial, tilawah itu ngejaga keseimbangan dunia akhirat Anda. Ini yang mencegah kita, para pekerja keras ini, supaya nggak kepleset masuk ke jurang materialisme. Tilawah terus ngingetin kita, kalau gaji gede dan jabatan tinggi, itu bukanlah garis finish yang sesungguhnya. Nah, semua ini ngebawa kita ke sebuah pengingat yang menurut saya adalah jangkar emosional dari seluruh sesi kita hari ini. Di surat Ar-Ra'd ayat 28 dibilang, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini tuh pengingat yang keras tapi sangat indah buat ya profesional yang lagi sibuk banget ngejar dunia. Faktanya, hati kita itu emang didesain sedemikian rupa, sampai nggak akan pernah bisa ngerasa tenang cuma dengan promosi jabatan, titel mentereng di LinkedIn, atau saldo rekening yang makin gendut. Nggak akan. Coba deh rasakan sejenak ketenangan itu. Kebahagiaan material itu sifatnya sementara banget. Dia nggak akan pernah bisa ngisi kekosongan ruhani di dalam diri kita. Kesuksesan korporat segede apapun bakal selalu kerasa hampa kalau fondasi kedamaian spiritualnya nggak ada. Zikir, entah itu lewat sholat, doa, atau tilawah, itulah yang bakal ngalirin kedamaian abadi ke sudut-sudut hati kita yang paling gelisah. Jadi, kalau kita coba petakan perjalanannya, gini nih roadmap Anda. Langkah pertama, adopsi pola pikir spiritual. Jadikan ibadah sebagai charger kebutuhan mutlak Anda sehari-hari. Langkah kedua, praktek ini bakal secara otomatis nyiptain keseimbangan yang harmoni antara ambisi dunia kerja dan tujuan akhirat Anda, yang mana pada akhirnya bermuara ke langkah ketiga, kesehatan dan ketangguhan mental yang bisa bertahan lama. Ini benar-benar transformasi yang indah banget dari seorang pekerja yang rentan stres dan burnout, jadi profesional yang membumi, tangguh, dan terus berkembang secara spiritual. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat Anda. Sebenarnya, pakai apa sih Anda ngisi bahan bakar ambisi Anda hari ini? Apa cuma pakai kafein, ambisi yang buta, dan rasa cemas mikirin deadline? Atau Anda bersedia buat nyambungin diri ke sumber energi yang nggak bakal pernah habis? Harapan saya nanti pas waktu sholat berikutnya tiba, Anda nggak lagi ngelihat itu sebagai tugas yang bikin capek, tapi sebagai tali penyelamat yang emang lagi Anda butuhin banget. Oke, sekian dulu penjelasan dari materi ini. Makasih udah ngobrol bareng saya hari ini. Sampai jumpa!